Demi cinta, pemuda Indonesia ini rela tinggalkan segalanya, menempuh ribuan kilometer hanya untuk gadis Turki yang pernah ia temui di negaranya sendiri. Siang itu, matahari terasa terik di langit Yogyakarta. Raffi, pemuda 24 tahun yang bekerja sebagai pemandu wisata di kawasan Malioboro, sedang menunggu rombongan turis di depan toko batik tempat ia biasa bekerja paruh waktu. Keringat membasahi pelipisnya, tapi senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Ia sudah terbiasa dengan panas, debu, dan hiruk-pikuk kota wisata ini. Namun, hari itu berbeda. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok turis asing turun dari bus, dan di antara mereka ada seorang gadis yang langsung menarik perhatiannya. Kulitnya putih, mata biru cerah seperti langit sore, dan rambut pirangnya dikepang sederhana. Ia tampak canggung, memegang kamera sambil memandangi sekeliling dengan rasa ingin tahu yang besar. "Raffi, itu tamu dari Turki. Kamu yang dampingi ya?" seru bosnya dari jauh. "Siap, Pak," jawab Raffi cepat. Lalu ia menghampiri rombongan itu dengan langkah penuh semangat. "Selamat datang di Yogyakarta," katanya dalam bahasa Inggris sederhana. "Saya Raffi, pemandu kalian hari ini." Gadis itu menatapnya sejenak sebelum tersenyum. "Nama saya Elif," katanya lembut dengan logat yang lucu. "Senang bertemu." Raffi membalas senyumnya. Tapi di dalam hati ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Senyum itu seperti menenangkan hatinya tanpa alasan. Selama tur berlangsung, Raffi tak bisa berhenti memperhatikan Elif. Ia tampak kagum melihat suasana pasar tradisional, mencicipi sate, bahkan tersenyum lebar saat melihat anak kecil menari di pinggir jalan. Semua hal sederhana di mata Raffi, tapi luar biasa di mata Elif. Dan entah kenapa, setiap kali gadis itu tersenyum, Raffi merasa ikut bahagia. Saat sore tiba, mereka berhenti di Candi Prambanan. Elif berdiri lama di depan candi, memandangi langit oranye yang mulai gelap. Raffi mendekat dan berkata, "Cantik ya?" Elif menoleh. "Sangat indah. Di negaraku, tidak ada tempat seperti ini." Raffi tersenyum kecil. "Kalau kamu suka, nanti aku tunjukkan tempat yang lebih indah lagi. Tapi bukan tempat wisata." Elif menatapnya heran. "Apa itu?" Raffi menunjuk ke arah kampung di kejauhan. Tempat di mana orang-orang hidup sederhana, tapi saling membantu. "Menurutku, itu yang paling indah di Indonesia." Elif menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Kamu berbeda, Raffi." "Berbeda gimana?" "Biasanya orang hanya bicara tentang tempat yang indah, tapi kamu bicara tentang hati yang indah." Raffi tersenyum malu, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi di dalam hatinya, ia tahu hari itu akan selalu ia ingat. Sejak hari itu, hubungan mereka tidak berhenti di tur wisata. Elif memperpanjang liburannya beberapa minggu, dan sering menghubungi Raffi. Mereka berjalan di alun-alun, makan gudeg bersama, bahkan naik becak berdua. Banyak orang memandang aneh, tapi mereka tidak peduli. Elif sering bercerita tentang hidupnya di Turki. Ia anak dari keluarga terpandang di Ankara. Ayahnya seorang pengusaha, dan keluarganya tidak pernah setuju kalau ia dekat dengan orang asing, apalagi pria biasa seperti Raffi. Tapi Elif bilang, Raffi membuatnya merasa lebih hidup daripada siapapun. Suatu sore, mereka duduk di tepi sawah sambil menikmati matahari terbenam. Elif menatap Raffi dengan serius. "Raffi, kamu tahu, di negaraku, cinta tidak semudah ini." Raffi menatap balik, mencoba membaca arti di balik kata-katanya. "Maksudmu, kalau ayahku tahu aku dekat denganmu, dia pasti marah besar." Raffi terdiam sejenak. "Jeti, kita harus berhenti." Elif menggeleng cepat. "Tidak, aku cuma ingin kamu tahu risikonya." Raffi menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Cinta yang benar selalu punya risiko, tapi aku nggak takut." Elif menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kamu orang paling berani yang aku kenal." Sejak malam itu, hubungan mereka semakin dalam. Mereka mulai saling mengirim pesan setiap hari, bahkan setelah Elif kembali ke penginapannya. Tapi semakin lama, waktu terasa semakin sedikit. Hari-hari liburan Elif hampir habis. Di malam terakhir sebelum Elif pulang, mereka bertemu diam-diam di taman kota. Hujan baru saja reda, udara masih lembab. Elif datang dengan payung kecil, rambutnya sedikit basah. "Besok aku harus pulang," katanya pelan. Raffi menunduk. "Aku tahu, aku tidak tahu kapan bisa kembali. Ayahku sudah menunggu." Raffi terdiam. "Kalau aku datang ke Turki, kamu mau menemuiku?" Elif menatapnya kaget. "Raffi, kamu gila? Kamu bahkan belum pernah keluar negeri." Raffi menatap matanya dalam-dalam. "Aku gak peduli. Aku cuma tahu, aku gak mau berhenti di sini." Elif menatapnya lama,
Matanya mulai berkaca. Kamu tidak tahu betapa sulitnya hidup di sana untuk orang asing sepertimu. Yang aku tahu, jawab Raffi pelan, lebih sulit hidup tanpa kamu. Elif terdiam. Air mata jatuh di pipinya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, ia melangkah maju dan memeluk Raffi erat. Jangan janji. Raffi, bisiknya lirih. Cinta itu tidak selalu cukup. Raffi menutup mata, menahan air mata sendiri. Tapi aku akan membuktikan kalau cinta kita cukup. Malam itu, mereka berpisah tanpa banyak kata. Hanya tatapan panjang dan doa yang tidak terucap. Saat Elif berjalan pergi, Raffi berdiri di bawah hujan gerimis, menatap punggung gadis itu yang perlahan menghilang di kegelapan. Ia tahu, mulai saat itu hidupnya tidak akan sama lagi. Keesokan harinya, Raffi menatap pesawat yang membawa Elif pergi. Ia tidak tahu kapan bisa melihatnya lagi. Tapi di dadanya ada satu tekad yang perlahan membara. Ia akan bekerja lebih keras, menabung, dan suatu hari, ia akan berangkat ke Turki. Bukan untuk liburan, tapi untuk cinta. Sejak kepergian Elif, hari-hari Raffi terasa hampa. Ia masih bekerja sebagai pemandu wisata. Tapi semangatnya tidak sama seperti dulu. Setiap kali melihat turis asing, ia teringat Elif. Senyum gadis itu, suaranya yang lembut. Bahkan cara tertawanya yang kecil, tapi tulus semuanya masih terbayang jelas. Kadang saat malam tiba, Raffi duduk sendirian di teras kosannya, menatap langit yang penuh bintang. Ia sering berpikir, apakah Elif juga melihat langit yang sama di Turki sana? Pesan dari Elif kadang masih datang. Tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk membuatnya bertahan. Aku rindu Yogyakarta, aku rindu makan gudeg, aku rindu kamu. Raffi selalu membalas dengan kalimat sederhana. Ia tidak ingin terdengar terlalu berharap. Tapi di dalam hatinya, ia masih memegang janji diam-diam janji untuk datang menemuinya suatu hari nanti. Namun waktu berjalan, dan kenyataan mulai menampar. Gaji sebagai pemandu wisata tidak cukup untuk menabung tiket ke luar negeri. Apalagi setelah ia kirim sebagian uang untuk ibunya di kampung. Ibunya tidak tahu apa-apa tentang Elif. Ia hanya tahu anaknya sering lembur dan jarang pulang. Raffi, kamu kelihatan capek banget akhir-akhir ini, kata Arman, teman sekosnya. Suatu malam, Raffi hanya tersenyum kecil. Biasa, kerja lembur. Arman meliriknya curiga. Lembur buat apa sih? Kayaknya kamu lagi nyimpen sesuatu. Raffi menggeleng. Bukan buat sesuatu, tapi buat seseorang. Arman tertawa. Wah, gila, jangan bilang kamu masih mikirin bule itu. Raffi hanya diam. Arman melanjutkan. Bro, sadar dong. Kamu cuma pemandu wisata. Dia anak orang kaya. Udahlah, jangan mimpi tinggi-tinggi. Raffi tidak menjawab. Tapi kata-kata itu menancap dalam. Ia tahu Arman tidak sepenuhnya salah. Tapi setiap kali ia teringat mata Elif, tekadnya kembali hidup. Ia tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya ia ingin mencoba. Malam itu, Raffi membuka ponselnya dan menatap foto mereka berdua yang diambil di Candi Prambanan. Elif tersenyum lebar. Sedangkan ia tampak kikuk memegang kamera. Ia menatap foto itu lama sekali, lalu berkata pelan. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi aku bakal datang. Elif, aku janji. Bulan berganti bulan. Raffi mulai mencari pekerjaan tambahan. Siang hari ia tetap pemandu wisata. Malamnya ia bekerja di warung kopi milik tetangga. Kadang ia baru tidur setelah tengah malam, lalu bangun lagi pagi-pagi. Tubuhnya lelah, tapi semangatnya tidak pernah padam. Uang hasil lembur disimpannya di kotak kecil di bawah tempat tidur. Setiap kali uangnya bertambah, ia menulis di dinding dengan kapur kecil angka-angka yang menunjukkan kemajuannya. 1 juta, 2 juta, 5 juta, hingga akhirnya cukup untuk membuatnya berpikir serius. Mungkin ini bukan lagi mimpi, namun di saat semangatnya sedang tinggi, kabar buruk datang. Pesan dari Elif tiba-tiba berhenti. Tidak ada lagi balasan. Tidak ada selamat pagi atau selamat malam seperti biasanya. Raffi menunggu berhari-hari, lalu berminggu-minggu. Setiap kali membuka ponsel, yang ada hanya layar kosong. Ia mulai resah, mulai bertanya-tanya. Apakah Elif sudah melupakannya? Suatu malam, ia memberanikan diri menulis pesan panjang. Elif, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku cuma ingin tahu kamu baik-baik saja. Aku akan tetap menunggumu. Namun pesan itu tak pernah dibalas. Hari-hari berlalu, Raffi mulai kehilangan arah. Ia tetap bekerja, tapi tak lagi punya senyum di wajahnya. Sampai suatu sore, ketika ia sedang duduk di depan warung kopi, bosnya menghampiri. Raffi, kamu kenapa? Kayak orang hilang semangat. Raffi tersenyum kecut.
Mungkin karena aku kehilangan sesuatu. Pak, kalau kamu kehilangan sesuatu, carilah, kata bosnya. Jangan diam. Kata-kata itu sederhana, tapi menampar keras. Malam itu juga, Raffi membuka laptop tua pinjaman temannya dan mulai mencari semua informasi tentang cara kerja di luar negeri. Ia tahu pergi ke Turki tidak mudah, perlu visa, biaya, dan sponsor. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin mencoba. Beberapa minggu kemudian, Raffi memberanikan diri ke kantor agen perjalanan. Kalau mau ke Turki, butuh biaya berapa? Mas, tanyanya. Petugas di sana menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Untuk tiket, visa, dan dokumen, minimal 30 juta. Raffi menelan ludah. Kalau kerja di sana, bisa dibantu. Kalau ada kenalan, mungkin. Tapi kalau tidak, susah. Jawab petugas itu datar. Raffi keluar dari kantor itu dengan langkah berat. 30 juta. Jumlah itu seperti mimpi. Tapi bukannya menyerah, malam itu justru ia bekerja lebih keras. Ia bahkan mulai membantu tetangga membersihkan halaman atau mengecat rumah demi tambahan uang kecil. Setiap receh yang ia kumpulkan, setiap luka di tangan, semua ia simpan dengan satu tujuan, bisa sampai ke Turki. Suatu malam, Raffi mendapat pesan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Raffi, ini aku, Elif. Maaf aku lama tidak kabar. Ayahku tahu tentang kita. Raffi langsung membalas. Kamu nggak apa-apa, aku baik. Tapi aku tidak bisa banyak bicara. Ayahku sangat marah. Dia melarangku berhubungan denganmu. Raffi menatap layar lama sekali. Hatinya seperti ditusuk. Ia menulis lagi. Elif, aku akan datang. Aku janji. Balasannya singkat. Jangan. Raffi, kamu bisa disakiti. Tapi malam itu, janji di hati Raffi justru makin kuat. Ia tahu kini tak ada jalan kembali. Beberapa bulan kemudian, Raffi akhirnya mengumpulkan uang cukup untuk tiket dan visa. Ia menjual motornya, barang-barang di kos, bahkan beberapa baju kesayangannya. Saat hari keberangkatan tiba, ibunya menangis di terminal bus. Raffi, kamu yakin mau keluar negeri sendirian? Kamu bahkan belum tahu di sana kerja apa. Raffi tersenyum sambil memeluk ibunya. Aku cuma mau mencoba. Bu, kalau gagal, aku akan pulang. Ibunya menatap matanya lama-lama, lalu mengusap pipinya. Kalau kamu jatuh, jangan malu untuk kembali. Rumah ini akan selalu terbuka. Raffi mengangguk, menahan air mata. Ia tahu langkah ini berisiko, tapi hidup tanpa mencoba akan lebih menyakitkan. Malam itu, dengan koper tua dan uang pas-pasan, Raffi berangkat ke bandara. Ia menatap langit dari jendela bus, berbisik dalam hati, Turki, aku datang demi cinta yang belum sempat selesai. Dan di balik langit yang sama, jauh di Ankara sana, Elif duduk di kamarnya sambil memandangi foto Raffi di ponselnya. Air matanya jatuh perlahan. Ia tahu, cinta itu akan kembali menghampirinya, entah membawa kebahagiaan atau luka yang lebih dalam. Sudah hampir 2 bulan Raffi tinggal di Ankara. Musim dingin mulai berganti menjadi semi. Tapi hidupnya belum juga terasa hangat. Hari-harinya diisi dengan bekerja di sebuah kedai kopi kecil di sudut jalan dekat kampus. Pemilik kedai itu, pria asal Pakistan bernama Karim, memberinya pekerjaan karena kasihan melihat Raffi yang waktu itu kedinginan di depan toko beberapa minggu lalu. Pekerjaan di kedai itu tidak mudah. Setiap pagi Raffi harus datang lebih awal untuk membersihkan meja, menyapu lantai, menyiapkan air panas, dan melayani pelanggan yang berbicara dengan bahasa Turki cepat, bahasa yang belum benar-benar ia kuasai. Kadang ia hanya menebak-nebak pesanan sambil tersenyum, berharap tidak salah. Untungnya, Karim cukup sabar dan sering membantunya. Tenang saja, kamu pasti bisa. Yang penting jangan berhenti belajar, kata Karim sambil menepuk bahu Raffi. Raffi hanya tersenyum kecil. Ia bekerja bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi karena ia masih memegang satu alasan yang membuatnya kuat, Elif. Namun, hubungan mereka makin sulit. Elif hanya bisa menemuinya diam-diam, biasanya sekali dalam seminggu. Setiap kali mereka bertemu di taman kecil dekat kampus, wajah Elif selalu tampak cemas. Ia takut keluarganya tahu. Raffi, ayahku makin curiga, kata Elif suatu sore. Dia tahu kamu belum pulang ke Indonesia. Dia yakin kamu masih berusaha mendekatiku. Raffi menatap gadis itu dengan mata lelah. Aku memang belum pulang. Elif, aku datang ke sini buat kamu. Aku belum siap menyerah. Elif menggigit bibirnya, lalu menunduk. Kamu keras kepala, Raffi. Tapi di sini, hubungan seperti ini dianggap tidak pantas.
Aku takut sesuatu yang buruk terjadi padamu. Raffi menarik napas panjang. Aku lebih takut kehilangan kamu. Elif terdiam. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia berusaha menahannya. Kamu bodoh, katanya pelan. Tapi nada suaranya penuh rasa sayang dan sedih. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Penghasilan Raffi pas-pasan. Sementara harga sewa kamar terus naik. Kadang ia hanya makan roti sisa dengan air putih. Walau musim semi sudah datang, hidupnya tetap terasa dingin. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah perjuangannya ini memang sepadan? Suatu malam, setelah kedai tutup, Raffi duduk di kursi belakang sambil menatap hujan tipis yang turun di luar jendela. Karim datang membawa 2 cangkir teh panas. Kamu kelihatan capek sekali, katanya. Raffi mengangguk lemah. Aku rindu rumah, Bang, tapi yang paling aku rindukan rasa cukup. Karim menatapnya penuh hibah. Kamu datang ke sini karena cinta, kan? Iya, jawab Raffi lirih. Karim menghela napas panjang. Cinta itu indah, tapi kalau kamu tidak kuat, cinta bisa menghancurkanmu sebelum kamu berhasil meraihnya. Raffi hanya diam, tapi kata-kata itu menancap dalam pikirannya. Ia tahu Karim benar. Ia mencintai Elif, tapi setiap hari ia merasa semakin kecil dan tidak berdaya di negeri orang. Seminggu kemudian, Elif tidak datang seperti biasanya. Raffi menunggu di taman sampai malam. Ia mengirim pesan berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Hari kedua pun sama. Baru di hari ketiga ada pesan masuk. Raffi, aku tidak bisa menemuimu lagi. Ayahku tahu semuanya. Dia melarangku keluar rumah. Maafkan aku. Raffi membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia mencoba menelepon, tapi panggilan langsung ditolak. Malam itu ia berjalan pulang sendirian. Langkahnya berat. Di kamarnya, ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke dinding. Ia merasa semua perjuangannya tidak berarti. Ia teringat ibunya di Indonesia mungkin sedang menunggu kabar. Tapi Raffi tidak pernah menceritakan kesulitannya. Ia tidak ingin membuat ibunya cemas. Keesokan harinya, ia tetap bekerja, tapi semangatnya hilang. Ia menjawab pelanggan dengan singkat. Tak lagi ramah. Karim yang memperhatikannya hanya bisa menepuk bahunya. Apapun yang terjadi, jangan menyerah dulu. Kamu kesini pasti karena alasan besar. Raffi tersenyum pahit. Kadang aku bertanya-tanya, apa alasan itu masih ada? Beberapa hari kemudian, saat Raffi sedang menutup toko, ia melihat sosok perempuan berdiri di seberang jalan. Wajahnya tertutup syal, tapi Raffi langsung mengenalinya Elif. Tanpa pikir panjang, ia berlari menyeberang dan langsung memeluk gadis itu. Aku kangen, bisik Elif pelan di dadanya. Raffi memeluknya lebih erat. Kenapa kamu datang? Bukankah berbahaya? Elif melepaskan pelukannya. Matanya merah dan sembab. Ayahku tahu semua pesan kita. Dia marah besar. Aku kabur malam ini hanya untuk bilang, mungkin aku tidak bisa lagi menghubungimu. Raffi terdiam. Wajahnya kaget. Maksud kamu apa? Ayahku sudah menyiapkan pertunangan untukku. Aku dipaksa menerima pria pilihannya. Aku tidak punya pilihan. Raffi menatap gadis itu lama sekali. Dunia seperti berhenti berputar. Elif, kamu tidak bisa setuju. Kamu janji mau berjuang bersama aku. Elif menangis. Aku mau, tapi aku juga anak perempuan. Raffi, aku tidak bisa melawan semuanya sendirian. Raffi terdiam. Kalau aku pergi dari sini, kamu akan bahagia. Elif menunduk. Aku tidak tahu. Raffi menarik napas dalam-dalam. Aku datang sejauh ini buat kamu. Aku rela kehilangan segalanya. Tapi kalau akhirnya kamu menyerah, aku cuma minta satu hal. Apa itu? Jangan pernah bilang cinta ini tidak nyata. Elif menangis makin keras, lalu memeluk Raffi erat sekali, seakan ingin mengingat setiap detik itu. Setelah beberapa saat, ia melepaskan diri, menatap wajah Raffi lama-lama. Terima kasih sudah datang sejauh ini demi aku. Kamu orang paling berani yang pernah aku kenal. Raffi tersenyum tipis. Aku bukan berani, Elif. Aku cuma belum tahu cara berhenti mencintai kamu. Elif terisak, lalu mundur beberapa langkah. Selamat tinggal, Raffi. Ia berbalik, berjalan menjauh di bawah lampu jalan yang remang. Raffi hanya berdiri memandangi punggungnya sampai sosok itu benar-benar hilang di balik gelap malam. Salju tipis mulai turun, menempel di rambut dan jaketnya. Ia tetap diam, menatap kosong ke depan. Malam itu, ia berjalan tanpa arah. Kakinya membawanya ke sebuah jembatan di pinggir kota. Ia bersandar di pagar besi, menatap air sungai yang mengalir perlahan di bawah. Jeti begini rasanya kalah. Gumamnya pelan. Sudah sejauh ini, tapi tetap tidak punya apa-apa. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa hampa,
Tapi di dalam hatinya masih tersisa sedikit api kecil janji yang pernah ia buat pada dirinya sendiri. Aku akan bertahan. Keesokan paginya, ia datang ke kedai lebih awal dari biasanya. Karim terkejut melihatnya. Kamu belum tidur ya? Tanya Karim. Raffi tersenyum lemah. Aku mau kerja lebih lama. Aku butuh sibuk. Baiklah. Tapi jaga kesehatanmu. Jawab Karim. Sejak hari itu, Raffi bekerja lebih keras dari siapapun. Ia mengambil jam kerja tambahan, membersihkan toko sampai larut malam, dan di sela waktu istirahat, ia belajar bahasa Turki dari pelanggan tetap. Ia tidak mau menyerah. Entah untuk siapa lagi ia berjuang sekarang. Tapi satu hal pasti, ia tidak mau pulang dalam keadaan kalah. Di kedai kecil itu, di bawah cahaya lampu kuning yang temaram, seorang pemuda Indonesia terus berjuang di negeri asing. Tanpa cinta, tanpa kepastian, tapi dengan hati yang masih menyala walau hampir padam. Ia percaya, suatu hari nanti, perjuangan ini pasti akan berarti. Hari-hari pertama Raffi di Turki terasa seperti mimpi yang pahit. Ia memang berhasil tiba di Ankara. Tapi hidup di negeri orang tidak semudah yang dibayangkannya. Bahasa yang asing, udara dingin yang menusuk, dan pandangan curiga orang-orang membuatnya merasa seperti tidak punya tempat. Uang hasil tabungannya hanya cukup untuk beberapa minggu. Ia tinggal di kamar kecil di pinggiran kota. Dindingnya lembab dan lampunya redup. Setiap malam ia menatap foto Elif yang masih disimpannya di dompet. Satu-satunya alasan ia bertahan. Pagi itu, Raffi melangkah keluar kamar, menyusuri jalanan sempit yang diselimuti salju tipis. Nafasnya keluar dalam uap putih, dan tangannya membeku di balik jaket murah yang ia beli di pasar loak. Ia mencari pekerjaan apapun yang bisa ia lakukan. Beberapa toko menolak mentah-mentah. Sebagian lagi bahkan tak mau mendengar saat tahu dia tidak bisa bahasa Turki dengan lancar. Namun nasib baik sedikit berpihak ketika ia bertemu seorang pria tua di depan warung kecil penjual kebab. Namanya Mustafa, pemilik kedai sederhana yang setiap pagi sibuk memanggang daging di atas bara. Kamu orang mana? Tanya Mustafa dengan logat Turki yang berat tapi masih bisa dipahami. Raffi menjawab sopan, Indonesia. Pak, Mustafa mengerutkan dahi, lalu menunjuk spatula. Kamu bisa kerja, cuci piring, bersih-bersih. Raffi langsung mengangguk. Bisa. Pak, saya mau kerja apa saja, tanpa banyak bicara. Mustafa menyuruhnya masuk. Mulai sekarang kamu bantu aku. Tapi gajinya kecil. Raffi tersenyum lega. Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih. Hari-hari berikutnya, Raffi mulai bekerja di kedai itu. Pagi ia bersihkan meja. Siang bantu bakar roti. Malam ia tutup kedai bersama Mustafa. Ia tidak peduli seberapa berat pekerjaan itu. Selama bisa makan dan tetap tinggal di Turki, baginya sudah cukup. Meski begitu, setiap malam sebelum tidur, Raffi tetap menatap layar ponselnya. Ia masih menyimpan nomor Elif, tapi tidak pernah lagi menulis pesan. Bukan karena sudah menyerah, tapi karena takut tak mendapat jawaban. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan panci di dapur, Mustafa menghampirinya. Kamu kelihatan sedih terus. Raffi, ada apa? Raffi hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak. Saya cuma kangen rumah. Mustafa menatapnya lama, lalu berkata pelan, kadang, rumah itu bukan tempat, tapi orang yang membuatmu merasa di sana. Kalimat itu menusuk hati Raffi. Ia hanya mengangguk tanpa menjawab. Beberapa minggu kemudian, Raffi mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia sudah sedikit bisa berbicara bahasa Turki sederhana, dan pelanggan kedai pun mulai mengenalnya. Tapi di balik semua itu, hatinya tetap kosong. Hingga suatu sore yang dingin, saat salju turun perlahan, seseorang masuk ke kedai itu, seorang perempuan dengan mantel krem dan syal biru muda. Raffi yang sedang menyapu langsung terpaku. Perempuan itu menatapnya sekilas, lalu tersenyum. Raffi, suaranya membuat Raffi membeku. Ia mengenal suara itu bahkan tanpa perlu berpikir. Perlahan ia menatap wajahnya, mata coklat lembut. Senyum yang sama, dan tatapan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Elif, bisiknya pelan. Elif tersenyum penuh haru. Aku tidak percaya kamu benar-benar datang. Mustafa yang melihat mereka hanya bisa terdiam. Lalu dengan senyum kecil, ia berkata, kalian saling kenal. Raffi menjawab terbata. Iya, Pak, dia alasan saya datang ke sini. Elif duduk di meja pojok, dan Raffi dengan gemetar ikut duduk di depannya. Ada ribuan hal ingin ia katakan, tapi mulutnya seperti terkunci. Elif membuka percakapan duluan. Ayahku marah besar waktu tahu kamu mau ke sini. Aku bahkan tidak diizinkan keluar rumah selama berbulan-bulan. Terus, bagaimana kamu bisa ke sini sekarang? Aku kabur. Jawabnya dengan suara kecil. Aku ingin memastikan kamu benar-benar baik-baik saja. Raffi menatapnya lama.
Wajah Elif tampak lelah, tapi matanya masih memancarkan kehangatan yang sama. Kamu nggak takut? Tentu takut. Tapi aku lebih takut kehilanganmu selamanya. Mata Raffi mulai berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka gadis itu akan datang mencarinya. Semua lelah, dingin, dan kesepian yang ia tahan selama ini terasa seolah terbayar lunas. Elif mengeluarkan sesuatu dari tasnya, selembar foto mereka berdua di Candi Prambanan. Aku simpan ini terus, katanya. Setiap kali aku rindu, aku lihat foto ini. Raffi menatap foto itu lama, lalu menggenggam tangan Elif pelan. Aku datang bukan cuma buat nemuin kamu, Elif. Aku datang buat buktiin kalau cinta nggak harus menyerah cuma karena kita beda dunia. Elif menunduk, menahan air mata. Tapi ayahku tidak akan pernah setuju. Raffi, aku tahu, jawab Raffi pelan. Tapi aku akan cari cara. Hari-hari setelah pertemuan itu, Elif dan Raffi sering bertemu diam-diam. Kadang di taman kota, kadang di kafe kecil di ujung jalan. Mereka berbicara banyak hal tentang masa lalu, masa depan, dan tentang kemungkinan yang sepertinya mustahil tapi ingin mereka perjuangkan. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu sore, saat Raffi sedang bekerja, seseorang datang ke kedai. Seorang pria berpakaian rapi dengan wajah tegas dan tatapan tajam. Mustafa menghampirinya lebih dulu. Bisa saya bantu? Tanya Mustafa. Pria itu menunjuk ke arah Raffi. Aku mencari orang ini. Namanya Raffi. Dari Indonesia. Raffi yang mendengar namanya langsung merasa jantungnya berdegup keras. Ia menatap pria itu dan tahu seketika siapa dia, ayah Elif. Mustafa menatap bergantian antara keduanya. Ada masalah apa? Pria itu menjawab dingin. Dia membuat anakku lupa daratan. Aku tidak akan diam saja. Raffi berusaha bicara. Pak, saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya diam. Potong pria itu dengan suara keras. Kamu pikir cinta bisa menghapus batas keluarga, agama, dan harga diri kami? Suasana di kedai mendadak hening. Pelanggan yang sedang makan menatap ke arah mereka. Mustafa berusaha menenangkan. Tolong jangan ribut di sini. Ayah Elif menatap Raffi tajam. Kamu pulang ke negaramu sebelum aku buat kamu menyesal datang ke sini. Raffi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan gejolak di dadanya. Setelah pria itu pergi, Mustafa mendekat. Siapa dia sebenarnya? Raffi menjawab pelan. Ayah dari perempuan yang aku cintai. Mustafa hanya bisa menarik napas panjang. Cinta memang butuh keberanian, Raffi. Tapi jangan sampai kamu hancur karena melawan hal yang terlalu besar sendirian. Raffi tidak menjawab. Malam itu, ia berjalan pulang dengan langkah berat. Di jalanan yang sepi, salju turun makin deras. Ia berhenti di tengah jalan, menatap langit putih di atas kepalanya. Kalau aku menyerah sekarang, semua perjuanganku sia-sia, bisiknya. Di sisi lain kota, Elif menangis di kamarnya. Ayahnya mengunci semua akses ponselnya dan melarangnya keluar rumah. Tapi di hatinya, ia tahu Raffi tidak akan menyerah semudah itu. Beberapa hari kemudian, Raffi memutuskan menulis surat untuk Elif. Ia tahu surat itu mungkin tak akan sampai, tapi tetap ia tulis. Elif, kalau kamu baca ini, aku ingin kamu tahu aku tidak datang untuk menantang siapapun. Aku datang hanya untuk menepati janji bahwa aku akan mencari kamu. Apapun yang terjadi, kalau aku harus menunggu, aku akan menunggu. Kalau aku harus berjuang, aku akan berjuang. Tapi aku tidak akan pergi tanpa alasan. Surat itu ia titipkan pada Mustafa, berharap entah bagaimana bisa sampai ke tangan Elif. Malam itu, Raffi duduk di tepi jendela kamarnya, menatap salju yang turun tanpa henti. Udara begitu dingin, tapi hatinya hangat karena meski semuanya sulit, ia tahu cinta itu nyata. Beberapa hari setelah surat itu dikirim, hidup Raffi berubah jadi lebih berat dari sebelumnya. Ia terus bekerja di kedai Mustafa, tapi pikirannya tidak pernah tenang. Ia selalu menunggu kabar dari Elif, berharap surat itu benar-benar sampai ke tangannya. Namun waktu berlalu tanpa jawaban. Hujan salju terus turun, suhu semakin dingin, dan semangat Raffi perlahan ikut membeku. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah perjuangannya masih berarti. Mustafa kadang melihat Raffi termenung di belakang dapur. Kamu harus makan lebih banyak, katanya suatu malam. Kalau kamu sakit, siapa yang mau berjuang buat cinta kamu itu? Raffi tersenyum lemah. Kadang saya pikir, mungkin cinta itu gak cukup. Pak, Mustafa menghela napas pelan. Cinta itu cukup, Raffi, tapi kamu harus kuat dulu buat bisa menanggungnya. Hari itu, saat kedai hampir tutup, seorang anak kecil datang membawa amplop coklat. Ini buat Raffi, katanya dengan bahasa Turki yang patah-patah.
Raffi kaget. Ia mengambil amplop itu dan langsung membukanya. Di dalamnya ada surat dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya Elif. Raffi, aku sudah baca suratmu. Aku tidak bisa keluar rumah. Tapi aku minta bantuan teman untuk mengirim ini. Ayahku masih marah besar. Tapi aku tidak ingin kamu pergi. Aku tahu semua ini sulit. Tapi aku percaya Tuhan tidak akan mempertemukan dua orang kalau tidak ada alasan. Kalau kamu mau, aku akan menunggumu di taman dekat Menara Atakule hari Minggu jam 5 sore. Tapi hati-hati, jangan biarkan ayahku tahu. Raffi menatap surat itu dengan tangan gemetar. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Terima kasih, Tuhan, bisiknya pelan. Hari Minggu tiba. Udara sore itu sangat dingin. Tapi hati Raffi terasa panas oleh harapan. Ia memakai jaket tebal yang mulai lusuh dan berangkat dengan langkah cepat ke arah taman. Salju menutupi jalan, tapi ia tidak peduli. Setiap langkahnya penuh dengan doa agar Elif benar-benar datang. Ketika ia sampai di taman, langit sudah mulai gelap. Lampu-lampu kota menyala satu persatu. Ia berdiri di dekat menara tinggi yang berkilauan, menatap sekeliling, mencari sosok yang ia rindukan. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan muncul di antara kerumunan. Mantel krem, syal biru muda, Elif. Raffi tersenyum lebar dan melangkah cepat menghampiri. Begitu mereka bertemu, Elif langsung memeluknya. Raffi, suaranya bergetar. Aku takut ini terakhir kalinya kita bisa ketemu. Raffi menatapnya dalam-dalam. Selama aku masih hidup, ini gak akan jadi yang terakhir. Mereka duduk di bangku taman. Elif menceritakan segalanya, bagaimana ayahnya menyita ponselnya, melarangnya keluar, dan bahkan berencana mengirimnya kuliah keluar kota agar jauh dari Raffi. Ayahku bilang, dia lebih baik kehilangan anak daripada mempermalukan keluarga. Raffi mengepalkan tangan. Aku nggak mau kamu sampai kehilangan apapun karena aku. Elif menatapnya. Tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu. Keduanya terdiam. Angin dingin berhembus. Tapi di antara mereka, udara terasa hangat. Raffi akhirnya berkata pelan. Kalau aku minta kamu pilih, aku egois. Tapi kalau aku menyerah, aku pengecut. Elif menggenggam tangannya. Kamu bukan pengecut, Raffi. Kamu orang paling berani yang aku kenal. Tapi sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, suara mobil berhenti di dekat taman. Dari dalam mobil itu keluar seseorang yang membuat Elif langsung pucat ayahnya. Raffi, lari, bisik Elif panik. Tapi sebelum Raffi sempat bergerak, pria itu sudah berdiri di depan mereka. Jeti ini yang kamu lakukan di belakangku. Elif, suaranya dingin dan keras. Elif berusaha menjelaskan. Ayah, tolong dengarkan dulu, diam, bentaknya. Ia menatap Raffi tajam. Kamu lagi-lagi berani menantangku. Raffi berdiri, mencoba menenangkan. Pak, saya datang bukan untuk menantang. Saya cuma mau bicara baik-baik. Tutup mulutmu. Anak ini sudah cukup menderita karena kamu. Elif mulai menangis. Ayah, jangan salahkan Raffi. Semua ini salahku. Tapi ayahnya tak mau dengar. Ia menarik tangan Elif dengan kasar. Pulang, sekarang. Raffi berusaha menahan. Pak, tolong. Setidaknya biarkan saya bicara sebentar. Tapi sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, pria itu menamparnya keras. Suara tamparan itu menggema di tengah taman yang sunyi. Beberapa orang mulai memperhatikan, tapi tak ada yang berani mendekat. Raffi terdiam. Pipi kirinya terasa panas, tapi ia tidak melawan. Ia hanya menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Saya nggak akan melawan, Pak. Tapi saya juga nggak akan pergi sebelum tahu Elif baik-baik saja. Ayah Elif menatapnya lama, lalu berkata dingin, kalau kamu masih di Anchor besok, aku pastikan kamu menyesal datang ke sini. Ia menarik Elif dan berjalan pergi. Raffi berdiri mematung, menatap punggung mereka sampai hilang di balik cahaya lampu. Malam itu, Raffi kembali ke kamar kosnya dengan langkah lemah. Pipinya masih memerah. Tapi yang lebih sakit adalah hatinya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap surat Elif yang masih disimpannya di saku. Ia ingin marah, ingin menyerah, tapi wajah Elif terus muncul di pikirannya. Kalau kamu mau, aku akan menunggumu, kata Elif dalam surat itu. Kata-kata itu berulang di kepalanya seperti gema. Di luar, salju turun deras. Raffi berdiri di jendela, menatap langit yang kelabu. Apa cinta memang harus sesakit ini? Gumamnya pelan, tapi saat itu, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Raffi, aku minta maaf. Aku nggak bisa kabur lagi. Ayah akan kirim aku ke kota lain besok. Tapi aku ingin kamu tahu, aku nggak menyesal pernah mencintaimu. Pesan itu membuat air mata Raffi langsung jatuh. Ia menulis balasan cepat. Aku juga nggak menyesal.
Elif, aku cuma ingin kamu bahagia. Dimanapun kamu berada. Pesan terkirim, tapi tidak dibalas lagi. Raffi menatap layar lama sekali, lalu menaruh ponsel itu di meja. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia tahu, mungkin ini akhir dari perjalanannya. Tapi di sisi lain hatinya, ada keyakinan kecil bahwa cinta yang sejati tidak benar-benar berakhir, hanya menunggu waktu untuk bertemu lagi. Keesokan harinya, Raffi datang ke kedai lebih pagi dari biasanya. Mustafa yang melihat wajahnya tahu sesuatu terjadi. Kamu terlihat seperti orang yang kehilangan segalanya, katanya. Raffi tersenyum pahit. Mungkin memang begitu, Pak. Mustafa menepuk pundaknya. Hidup ini lucu, Raffi. Kadang saat kita kehilangan, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita minta. Raffi tidak menjawab, tapi kata-kata itu menancap dalam. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di Ankara, bekerja dengan jujur, dan mencoba membangun hidup baru. Hari demi hari berlalu. Musim berganti, wajah Elif masih sering muncul di pikirannya. Tapi kali ini tidak lagi membuatnya hancur, justru memberinya kekuatan. Ia bekerja lebih keras, membantu Mustafa mengembangkan kedai hingga makin ramai. Suatu sore, Mustafa memanggilnya. Raffi, aku sudah tua. Aku ingin kamu yang kelola kedai ini nanti. Raffi kaget. Saya? Pak, ya, kamu jujur, rajin, dan kamu sudah seperti anak sendiri bagiku. Raffi menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Mustafa tersenyum. Bilang saja terima kasih pada Tuhan. Karena dari perjalanan cintamu yang pahit, kamu menemukan tempatmu di dunia ini. Raffi menatap langit senja dari jendela kedai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Cintanya kepada Elif mungkin belum berakhir bahagia. Tapi dari cinta itulah ia belajar arti perjuangan, kesetiaan, dan keberanian. Dan jauh di kota lain, Elif duduk di balkon apartemennya, menatap matahari terbenam. Di tangannya masih tergenggam foto mereka berdua. Ia tersenyum kecil dan berbisik pelan. Terima kasih sudah mencintaiku, Raffi. Pagi itu, udara di pinggiran Istanbul terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari menembus jendela kecil apartemen Raffi dan Elif, menyinari meja makan yang penuh dengan aroma roti panggang dan teh hangat. Elif sedang menata sarapan, mengenakan daster sederhana dan senyum yang tidak pernah gagal membuat hati Raffi tenang. Sudah setahun sejak pernikahan mereka berlangsung. Waktu berlalu cepat, tapi setiap hari bersama Elif terasa baru. Tidak ada lagi jarak ribuan kilometer. Tidak ada lagi panggilan video dengan koneksi buruk. Tidak ada lagi rindu yang menyesakkan dada. Kini yang ada hanya tawa, kerja keras, dan kebersamaan. Raffi duduk di kursi, menatap Elif dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ia masih sering tidak percaya bahwa semua perjuangan panjang itu benar-benar membawa hasil. Dulu ia hanya seorang pemuda Indonesia biasa, tanpa banyak harta, tanpa bahasa asing yang lancar. Tapi kini ia hidup di negeri orang dengan wanita yang ia cintai sepenuh hati. Mas, kamu bengong ya? Tanya Elif sambil meletakkan cangkir teh di depannya. Raffi tersenyum kecil. Enggak, aku cuma mikir aja. Perjalanan kita panjang banget ya, Elif. Kadang aku sendiri heran bisa sampai di titik ini. Elif duduk di sebelahnya, lalu menggenggam tangan Raffi. Aku juga masih sering gak percaya. Mas, kalau bukan karena kamu terus datang waktu itu, mungkin aku gak akan berani melawan semua tekanan. Raffi menatap wajah istrinya itu. Ia tahu, Elif juga berjuang keras. Gadis itu menentang keluarganya demi cinta yang dianggap mustahil. Dan meskipun akhirnya ayah Elif merestui, luka-luka masa lalu tetap meninggalkan bekas yang kadang muncul tanpa diduga. Mereka berdua masih tinggal di apartemen sederhana di dekat pasar. Raffi bekerja di sebuah kafe milik temannya, sementara Elif mulai membuka usaha kecil menjual makanan Indonesia sambal, tempe goreng, dan rendang yang jadi favorit para pelanggan lokal. Suatu sore, setelah pulang kerja, Raffi melihat Elif sibuk membungkus pesanan di dapur. Ia tampak kelelahan tapi bahagia. Raffi mendekat dan membantu, walau tangan kasarnya kadang membuat bungkusannya miring. Elif, aku kepikiran sesuatu, ucap Raffi pelan. Gimana kalau tahun depan kita balik ke Indonesia? Aku pengen kamu lihat kampung halamanku, ketemu ibuku. Dia selalu nanya kapan bisa peluk kamu. Elif menatap Raffi lama. Aku pengen banget, Mas. Aku pengen lihat tempat kamu tumbuh. Aku pengen tahu orang-orang yang kamu cintai. Tapi, ia terdiam sejenak. Ayahku belum sepenuhnya nerima keputusan kita. Aku gak mau pergi jauh tanpa pamit. Raffi terdiam. Ia tahu luka itu masih ada.
Hubungan Elif dengan ayahnya masih dingin. Meski tidak sekeras dulu, tapi Raffi tak ingin memaksa. Ia belajar bahwa cinta bukan soal mendesak, melainkan menunggu dengan sabar. Malamnya, mereka duduk di balkon kecil apartemen. Angin malam Istanbul berhembus lembut. Dari kejauhan, suara azan terdengar, mengingatkan mereka pada momen pertama kali Raffi tiba di kota ini. Kebingungan, kesepian, tapi penuh tekad. "Elif," kata Raffi pelan, "kamu tahu nggak? Waktu aku pertama kali datang ke sini, aku takut banget. Aku bahkan nggak punya siapa-siapa. Tapi setiap kali aku hampir nyerah, aku selalu ingat senyum kamu. Itu cukup buat aku terus jalan." Elif memandang Raffi dengan mata berkaca-kaca. "Dan aku juga, Mas. Waktu kamu datang, aku sadar, cinta yang tulus nggak kenal jarak. Kamu buktikan itu." Air mata menetes di pipi Elif. Raffi menghapusnya perlahan. "Kita udah lewatin banyak hal, Elif. Sekarang waktunya kita hidup tanpa takut lagi." Beberapa bulan kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ayah Elif datang ke apartemen mereka tanpa kabar. Elif terkejut. Begitu juga Raffi. Lelaki tua itu berdiri di depan pintu dengan wajah canggung, membawa tas kecil berisi oleh-oleh dari kota asalnya. "Ayah," suara Elif bergetar. "Boleh aku masuk?" tanya sang ayah pelan. Elif mengangguk cepat, lalu menyiapkan teh. Raffi ikut duduk. Jantungnya berdegup keras. Suasana hening sesaat. Lalu sang ayah menatap Raffi dalam-dalam. "Aku sudah lama memikirkan ini. Waktu itu aku marah karena takut kamu akan menyakiti anakku. Tapi ternyata aku salah. Aku lihat sendiri bagaimana kamu berjuang untuknya." Raffi menunduk sopan. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang laki-laki. Pak, saya cinta Elif, dan saya akan terus berusaha membahagiakan dia." Sang ayah menarik napas panjang, lalu berdiri dan menepuk bahu Raffi. "Aku titip anakku. Jaga dia baik-baik." Elif tidak bisa menahan tangisnya. Ia langsung memeluk ayahnya erat-erat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah kecil itu terasa benar-benar hangat. Setelah kunjungan itu, hubungan mereka mulai membaik. Elif kembali bisa berbicara dengan keluarganya tanpa rasa bersalah. Raffi pun makin yakin bahwa semua luka akan sembuh kalau disertai kesabaran dan niat baik. Waktu berlalu. 2 tahun kemudian, mereka akhirnya pergi ke Indonesia. Elif tampak bahagia melihat sawah hijau, pasar tradisional, dan orang-orang yang ramah menyapanya. Ia belajar memakai kebaya sederhana yang diberikan ibu Raffi, dan tertawa ketika mencoba makan sambal yang terlalu pedas untuk lidahnya. "Mas, aku suka Indonesia. Rasanya hangat," kata Elif sambil tersenyum. Raffi memeluknya dari belakang. "Aku juga suka Turki, tapi aku lebih suka kamu." Elif tertawa, lalu mencubit pelan lengan suaminya. "Kamu romantis banget sekarang." "Aku belajar dari kamu," jawab Raffi. Di malam terakhir sebelum mereka kembali ke Turki, Raffi duduk bersama ibunya di teras rumah. Angin malam membawa suara jangkrik, aroma tanah, dan ketenangan yang ia rindukan sejak dulu. "Ibu bangga sama kamu, Nak," kata sang ibu. "Kamu gak cuma berani mengejar cinta, tapi juga berani bertanggung jawab." Raffi menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Aku cuma ingin bahagiain orang yang aku sayang, Bu. Elif udah jadi bagian hidupku." Sang ibu tersenyum lembut. "Kalau begitu, bahagiakan dia. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling sabar." Raffi mengangguk. Ia tahu ibunya benar. Semua yang ia lalui perpisahan, kerja keras, hinaan, rindu, dan air mata kini terbayar dengan kehidupan yang sederhana tapi penuh makna. Keesokan harinya, Raffi dan Elif kembali ke Turki dengan hati tenang. Di pesawat, Elif bersandar di bahu Raffi. "Mas," katanya lirih, "kalau suatu hari kita punya anak, aku pengen dia tahu kisah kita. Biar dia tahu cinta itu butuh perjuangan." Raffi tersenyum, mengecup kening Elif. "Kita ceritain nanti, pas dia udah cukup besar." Langit di luar pesawat tampak biru luas, seperti membuka bab baru dalam hidup mereka. Raffi menatap ke jendela, merasa bersyukur. Ia sudah melewati semuanya dari rasa sakit sampai bahagia. Dan kini, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa damai. Tamat.